Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam yang menceritakan tentang masa lalu barang antik. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kejadian tidak masuk akal setelah membeli barang bekas layak pakai. Hai semuanya, terima kasih pembaca setia yang sudah nungguin cerita treat dari Payung Hitam. Pada treat kali ini, kisah nyatanya dari keluarga admin sendiri. Narasumbernya yaitu tanteku semasa masih berpacaran dengan omku sekitar tahun 96. Seperti sepasang muda-mudi yang sedang menjalin kasih pada umumnya, tante dan omku seringkali jalan-jalan berdua. Entah itu touring motor, backpackeran, atau mendaki gunung. Saat itu, om dan tanteku masih kuliah semester akhir. Karena kampusnya yang terpisah jauh, om dan tanteku jarang bertemu. Dan kalau bertemu mereka habiskan waktunya untuk jalan-jalan. Kampus omku ada di Solo, sementara tanteku ada di Bandung. Beberapa kesempatan saat mereka bertemu, biasanya omku yang menyempatkan dirinya ke Bandung. Jadi lebih sering berkelana di seputaran Jawa Barat. Oke, jadi sebelum mulai ceritanya, sebetulnya ini adalah pengalaman hidup yang paling sulit yang dialami oleh tanteku. Ada baiknya nama tempat dan tokoh di sini aku samarkan ya. Juga ada beberapa bukti yang masih ada tersimpan baik. Mudah-mudahan admin diberi izin untuk posting foto buktinya. Dari sudut pandang tanteku, Tante Vidya. Waktu itu, aku dan Mas Panji sudah selesai sidang. Akhirnya aku memutuskan untuk touring untuk sekedar melepas penatnya semester akhir menunggu hari wisuda. Mas Panji betul-betul menunggu momen ini karena dia sudah telat 1 tahun untuk lulus. Jadinya dia ingin merayakan betul-betul momen ini bersamaku. Sore itu aku berniat untuk menghubunginya lewat wartel atau warung telepon dekat kampusku. Setelah 1 jam aku berbincang melepas rindu dan merencanakan touring kita, akhirnya Mas Panji sepakat untuk menghampiriku ke Bandung. Rencananya setelah touring, kami akan langsung kembali ke Jakarta karena aku dan Mas Panji memang asli Jakarta. Rencana keberangkatan kami yaitu lusa. Dari hitungan aku telepon Mas Panji tadi. Jadi, aku masih ada waktu untuk packing, beres-beres kos, dan juga pamitan dengan teman-temanku juga, serta ibu kos. Seperti biasa, aku suka sekali menceritakan momen bahagiaku dengan Mas Panji dengan kawanku. Ya, maklumlah, walaupun kami sudah 3 tahun pacaran, kami masih saling kasmaran. Besok, aku mau jalan-jalan nih sama Mas Panji. Mau refreshing, kataku waktu cerita kepada Riri dan Anggun teman kosku. Walah, pantesan kamu sibuk banget. Sampai kami ajak makan Indomie bareng aja nggak bisa, saut Riri. Mau kemana kamu emangnya, Fit? Tanya Anggun. Jalan-jalan sekitaran Bandung aja sih. Habis itu baru aku balik ke Jakarta. Sekalian aku cari oleh-oleh buat orang di rumah. Tahu sendiri kan kamu, keponakanku banyak, jelasku. Lah, terus kamu nggak balik ke kosan? Kapan kamu balik ke sininya? Tanya Anggun. Ya nantilah pas mepet wisuda. Masih lama kan? 2 minggu lagi. Jangan kangen lah sama aku, candaku. Hih, ada dan gak ada kamu itu sama aja.
Kamu kan kerjaannya pacaran terus," sahut Riri. "Tenang aja, nanti aku ingat belikan kalian oleh-oleh untuk perpisahan nanti. Ya udah, aku mau tidur dulu. Besok aku berangkat dari pagi nih supaya bisa lama touringnya," kataku. "Ya wes lah, sana tidur. Salam buat Mas Panji dan mamamu," kata Anggung. "Iya ya." Aku pun masuk ke kamar dan siap-siap untuk tidur. Esok paginya aku beres-beres dan tinggal menunggu Mas Panji datang menjemput. Sebelumnya aku juga pamit dengan ibu kos kalau bulan depan aku akan keluar dari kos. Mas Panji datang dengan motornya sekitar pukul 9 pagi. Aku pun langsung berangkat pergi. Awalnya kami cari sarapan dan foto-foto di beberapa tempat yang alamnya masih asri, sambil menikmati pemandangan dan makan sarapan yang tadi kita beli. Singkat cerita, setelah sarapan dan makan siang, kita memutuskan untuk cari oleh-oleh. Sekalian juga buat pulang menuju Jakarta. "Mas, habis ini kita cari oleh-oleh di mana ya?" Kamu suka barang antik gak? Udah sering banget kan kalau oleh-oleh cuma baju atau aksesoris biasa?" "Wah, boleh tuh. Kamu tahu tempatnya?" "Tahu dong. Di sini banyak kok. Yuk ke sana," ajak Mas Panji. Akhirnya kita berangkat sekitar pukul setengah 2 siang. Kita sampai di tempat barang antik. Aku baru pertama kalinya memasuki toko ini. Unik dan baunya juga khas walaupun sedikit pengap dan usang. Ya, dari judulnya aja toko barang antik, ya pasti usang dong. Aku mencari barang-barang untuk keluargaku di Jakarta, sekalian juga untuk diriku kalau ada yang menarik. Lagi cari-cari barang, tiba-tiba aku nemuin kacamata hitam unik dan sepertinya cocok untuk aku. Aku panggil si penjualnya dan aku minta di-keep untuk aku bayar nanti di kasir, sekalian bayar barang sebelumnya. Waktu selesai minta di-keep dengan penjual, aku balik badan dan melihat seorang perempuan menatapku dengan tatapan kesal sambil komat kamit. Aku pikir perasaan aku gak nyentuh dia. Mungkin dia kesal kali ya. Aku mau beli kacamata itu, tapi aku kan duluan mau ambil barang itu. Setelah aku lihat-lihat barang lagi di etalase yang berbeda, aku menemukan lagi kacamata yang sama. Wah, aku pikir ada 2 buah. Berarti satunya bisa aku kasih ke Mas Panji, biar kembar gitu. Tapi aku pastiin dulu Mas Panji suka atau enggak. Jadi aku tanya dia, "Mas, kacamata ini bagus deh. Kamu suka enggak?" Mas Panji kelihatan bingung. "Jam tangan kali maksud kamu?" "Ini kacamata." Waktu aku tunjuk ke etalasenya, lah ternyata hilang. Di situ betul-betul deretan jam tangan semua. Perasaan aku nggak salah lihat. Karena jam dengan kacamatanya sama-sama bulat mungkin ya. "Ah, salah lihat kamu. Tapi jam itu bagus sih," saut Mas Panji yang kata-katanya gak aku dengerin lagi. Karena aku lebih suka belikan kacamata ketimbang jam. Lagian beruntung banget pikirku kan kalau ada kacamata antik sepasang. Setelah selesai semua, kita bayar semua barang yang kita beli. Lalu ya sekedar lihat-lihat aja yang ada di toko itu. Semenjak aku di toko yang tadi, perasaanku mulai aneh. Mulai dari tokonya pengap, terus ada perempuan aneh, terus kacamata yang tahu-tahu hilang. Dan semakin jadi perasaanku aneh ini, moodku itu jadi benar-benar sedih. Dada itu tiba-tiba berasa sesak dan beberapa kali aku suka bengong. Ya, aku pikir mungkin aku kecapean ya. Di toko yang satunya ini, mereka lebih banyak menjual baju. Saat aku sedang melihat-lihat baju, aku menemukan satu celana levis. Ada motif di pinggulnya berupa bordiran mawar merah.
Tapi setelah aku pegang itu ternyata lembab. Ya, lembabnya itu kayak darah yang masih baru dan segar. Ya spontan aku teriak jijik dong. Dan Mas Panji refleks, "Kamu kenapa?" "Ih, jorok banget. Masa ada darah di celana itu?" kataku. Mas Panji ngecek baju yang ada di hadapanku, mencari-cari di mana celana yang ada darahnya. Tapi nggak ada. Aku pun lihat sendiri nggak ada. Semuanya bersih. Tapi pas aku lihat di tangan, darahnya ada. Benar-benar membekas di tangan. Tapi nggak banyak. Mas Panji pun ikut heran. Dia anggap tanganku luka tergores benda tajam. Mungkin waktu sedang melihat-lihat baju. Tapi aku nggak ngerasa sakit dan nggak ada bekas goresan di tangan. Ini betul-betul aneh. Setelah dari toko itu, aku beristirahat dan Mas Panji pun sepertinya sadar aku kecapean. Karena aku sering gak nyambung waktu diajak ngomong. Singkat cerita, aku pulang ke Jakarta. Tidak ada hal yang terlalu aneh. Paling hanya sekedar rep-repan atau ketindihan beberapa kali. Nah, di sini tuh tanteku slow banget nyeritain rep-repannya. Bilangnya cuma. Padahal aku udah merinding dari tadi. Sampai suatu saat, setelah itu sekitar 1 bulan dan posisinya aku sudah di wisuda ya. Kemudian teman SMA aku mengajakku liburan tahun baru dan berliburlah kami ke villa di daerah Puncak Bogor. Tidak banyak pesertanya karena cuma teman satu kelas dan itu pun gak full. Seperti biasa orang berlibur pada masa itu. Dimanapun, mau itu di gunung sekalipun, pasti pakai kacamata hitam. Aku bawa kacamata yang pernah aku beli sama Mas Panji. Jadi setelah aku beli dari toko barang antik itu sampai aku reunian saat itu, aku belum pernah pakai kacamatanya. Acaranya berlangsung 3 hari. Keseruan menyelimuti acara sampai tiba-tiba aku merasa sedih lagi. Bingung aku. Karena seperti kejadian waktu touring pas sama Mas Panji itu ya. Suasana sedang sukacita tapi entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku merasa sedih, merasa kehilangan dan menyesal. Tapi aku bingung penyebabnya itu apa. Setelah sedih, aku mendengar kayak ada suara-suara aneh. Seperti contoh kejadian di suatu malam, aku mendengar ada suara auman harimau. Tapi aku selalu saja positive thinking. Kalau di tempat seperti ini dikelilingi hutan dan pasti masih ada harimau. Aku masih tidak cerita dengan siapapun. Takutnya merusak suasana. Sampai akhirnya malam itu juga aku melihat ada 2 titik cahaya merah di luar jauh dari villa. Tapi lama-lama cahaya itu mendekat. Tadinya aku kira pesawat. Tapi jarang sekali pesawat terbang rendah di daerah pegunungan. Semakin dekat, aku merasa ini nggak beres. Itu pasti mata dari salah satu makhluk. Ya, betul aja. Aku nggak ngelihat wujud jelasnya karena semakin jelas titik merah itu, semakin terlihat siluet hitam manusia yang tingginya melebihi atap villa. Dan akhirnya aku pun pingsan. Esok pagi dini hari, aku sudah sadar dikerumuni oleh teman-temanku. Ternyata semalam aku tidak betul-betul pingsan, tapi aku kesurupan sebentar lalu pingsan. Yang diingat oleh teman-temanku, aku kesurupan dengan berbicara bahasa Sunda. Padahal aku bukan orang Sunda. Bahkan bahasanya pun aku nggak mengerti sama sekali. Waktu itu aku marah menggebu-gebu saat pesta. Oh ya, BTW ini kejadiannya di hari kedua acara ya teman-teman. Aku ceritain yang parahnya aja. Soalnya suara-suara aneh terlalu banyak dan aku dengar dari awal sampai di villa. Oke, dilanjut. Di saat itu temanku ada yang beberapa kali paham dengan bahasa Sunda. Tapi karena saking takutnya mereka hanya menyimpulkan saat aku kesurupan. Aku bilang salah satu di antara kami telah membawa sesuatu yang lain
ke villa ini, dan sesuatu itu adalah sesuatu jahat, sehingga penghuni dari villa itu merasukiku dan marah. Di situ kami semua kebingungan, dan akhirnya pagi itu pun kami berdiskusi siapa yang punya niat jahat atau punya jimat-jimatan segala macem. Tapi sudah berani sumpah semuanya baik-baik saja. Aku pun sama. Akhirnya siangnya kami berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam hari setelah pesta penutupan, kami rencananya pulang. Tiba saat maghrib datang dan sedang mempersiapkan pesta penutupan, aku merasa lagi-lagi kesedihan duka yang teramat dalam, penyesalan dan sesak di dada. Dan tidak lama setelah itu, aku melihat ke arah kerumunan teman-teman laki-lakiku yang sibuk menata persiapan. Di sana satu di antara mereka ada satu perempuan yang selalu memeluk temanku. Aku bingung, kapan dia bawa pacarnya ke acara ini? Lagian di antara kami betul-betul berteman. Selama acara pun gak ada yang minum obat terlarang ataupun alkohol. Jadi gak mungkin lah ada teman perempuanku yang lengket banget sama teman laki-lakiku. Kami semua betul-betul tidak ada yang pacaran sesama peserta reunian saat itu. Waktu aku didekati, aku melihat perempuan itu gak asing. Baju dan gayanya persis banget sama yang aku pernah lihat di toko barang antik. Siapa dia? Kenapa kebetulan banget bisa ketemu lagi di sini? Aji! Aji! Aku panggil temanku yang dipeluk oleh cewek itu. Oi, kenapa Fit? Aji langsung lari ke arahku dan perempuan tadi ditinggalkan begitu saja. Itu pacar lu? Tanyaku. Hah? Enggak, gua kan jomblo. Ngeledek lu. Jelas Aji bercanda. Lu bawa cewek, Ji. Tadi yang melukin lu itu siapa? Serius gua, jangan bercanda. Paksa aku tanya ke Aji. Aku paksa jawab karena feeling aku aneh aja sama tuh perempuan. Lu kenapa sih, Fit? Gue beneran jomblo. Lagian kalau gue punya pacar nggak bakal gue ajak. Jelas Aji. Waktu aku mengintip ke belakang badan Aji, aku masih ngelihat tuh perempuan. Ji, gue mau lu jujur ya. Lu lihat gak ada cewek pakai baju ungu di sana ngeliatin kita? Aji noleh, terus geleng-geleng kepala. Waduh parah. Kayaknya lu kecapean deh. Istirahat aja, biar nanti pulang kita lancar, suruh Aji kepadaku. Aku betul-betul gak yakin. Aku ketakutan dan aku hampir nangis. Dan ngeyakinin sekali lagi karena cewek itu masih ada di sana. Itu Ji, pakai baju ungu. Dia ngeliatin kita. Jelas aku sambil nunjuk-nunjuk persis di sebelah meja tempat kita makan-makan di taman. Fit, gak ada orang. Aku betulan gak lihat. Semuanya yang ada di situ tuh laki-laki. Dan gak ada yang pakai baju ungu. Kayaknya lu pulang aja deh. Gue telepon Panji aja ya biar dijemput. Mungkin Aji ngerasa takut juga. Jadi dia agak sedikit marah karena tadi aku sempat bilang si baju ungu itu melukin Aji. Oh ya, perempuan itu pakai kaos ungu dan celana coklat. Tatapannya seperti orang biasa, tapi tetap terpaku ke arahku dan Aji. Melihatku tanpa bergerak dan berkedip. Udah Ji, gak apa-apa. Gue ikut lulu pada aja dah. Nanti malam pulangnya. Jelasku meyakinkan Aji. Akhirnya Aji pun setuju. Aku pulang bareng bersama mereka. Dan malam itu acara tetap berlangsung. Karena aku masih kurang enak badan setelah kejadian kesurupan kemarin. Aku memutuskan istirahat di ruang TV. Lagi asyik-asyiknya nonton TV, aku ketiduran dan mimpi. Di mimpi itu, aku sedang ada dalam perjalanan. Dan tiba-tiba mobil travel yang aku tumpangi mogok di tengah tol.
Akhirnya semua penumpang turun dan di situ aku ngelihat cewek baju ungu itu lagi. Cantik sekali. Di situ aku lihat dia pakai kacamata yang aku beli di toko barang antik. Aku tadinya sempat mau negur karena aneh kan dia, tapi tiba-tiba aja dia lari ke tengah jalan tol dan menabrakkan dirinya. Aku shock dan bangun kaget saat itu juga. Aku lihat villa sepi. Kemana temanku? Suara musiknya juga nggak kedengaran lagi. Akhirnya aku keluar ke taman dan betul, sudah rapi. Acara sepertinya sudah selesai. Brengsek, aku ditinggalin. Aku buru-buru lari masuk villa. Lalu aku bereskan semua barang. Dalam hati, bisa-bisanya aku ditinggalin. Aku pun lari membawa barang-barangku menuju gerbang villa. Waktu di gerbang, aku lihat ada motor Mas Panji di seberang. Waduh, kok bisa kebetulan ya? Lagi apa dia di sini? Apa Aji betul-betul nelpon Mas Panji buat jemput aku? Waktu aku mau samperin Mas Panji di motornya, tiba-tiba aku kaget setengah mati. Ditarik oleh seorang ibu-ibu dari pinggir jalan raya besar. Seketika tadi yang aku lihat itu baru di depan gerbang villa. Ternyata aku sudah sampai di jalan besar. Dan motor Mas Panji hilang. Suasana berubah jadi rame. "Heh, kamu itu lihat-lihat kalau mau nyebrang." "Aduh, ibu jadi deg-degan." "Gimana sih, Neng?" tanya ibu itu. Aku bingung. Ternyata aku masih mimpi. Asli aku bingung banget. Akhirnya aku ceritakan kepada ibu itu sambil aku diantar kembali ke villa. "Astaga, kemana aja sih lu? Ayo pulang, dari tadi kita nyariin lu. Keburu kemalaman ini. Mau sampai Jakarta jam berapa?" sambut salah satu temanku kesal. Udah, yang penting teman kalian aman. Tadi Bu lihat dia di jalanan besar mau nyebrang," jelas ibu yang nganter aku. Aku bingung dan seperti orang linglung waktu itu. "Fit, kita urus Jakarta aja dah. Pasti ada yang gak beres sama kamu," kata salah satu teman. Akhirnya kami pun pulang dan malam itu aku tidak syok lagi. Singkat cerita, sampai di rumah aku juga punya perasaan gak enak sama kacamata yang aku beli ini. Sepertinya memang dari situ sumber keanehan bermunculan. Akhirnya aku sakit selama 1 minggu lebih. Segala pengobatan sudah aku coba, tapi secara medis aku cuma dibilang demam. Akhirnya kakakku dan orang tuaku mengajakku ke orang pintar. Di sana pokoknya aku didoain dan sedikit dipijat di bagian punggung. Dan betul-betul sakit bukan main. Aku muntah di penghujung pengobatan. Cuma muntah air, tapi rasanya enteng banget. "Kamu sebaiknya kalau dari tempat yang bekas kecelakaan atau musibah, jangan diambil sesuatu yang ada di lokasi TKP. Jangan pernah diambil loh," ucap orang pintar itu. "Waduh pak, saya nggak ngambil apa-apa kok," bantah aku. "Lagian kapan aku ngelihat ada kecelakaan?" "Ada di barang yang sekarang kamu bawa. Itu barang milik orang lain. Yang apesnya, pemilik barang itu ikut ilmu hitam yang gak bener. Dia pakai susuk pengikat. Tapi sayangnya matinya gak diduga-duga. Jadi sebelum susuknya copot, dia sudah meninggal duluan. Tapi jiwanya ngambang, gak tenang," jelas orang pintar itu. Aku gak begitu mengerti bagaimana sistem susuk itu. Tapi yang buat aku merinding, aku ingat kacamata itu. "Aku beli kacamata di toko barang antik bah. Tetapi masa sih?" Feeling aku itu belum selesai bicara. Tiba-tiba saja mbak itu tanya, "Mana kacamatanya?" tanya mbak itu. "Saya nggak bawa mbah." "Ya udah, besok kamu kesini lagi, bawa kacamatanya," suruh orang pintar itu.
Aku mengiyakan dan esoknya aku balik lagi dengan orang tuaku. Di sana kacamatanya aku berikan dan dibersihkan. Setelah dibersihkan kami pamit dan orang pintar itu berpesan kepada kami semua untuk jangan menggunakan kacamatanya lagi walaupun sudah bersih. Sebelum waktu dibersihkan sama orang pintar itu juga, aku sempat lap bersih kacamatanya. Cuma lap kering, pakai kain sapu tangan. Ternyata di kacamata itu, di ujung batangnya, ada bercak darah mengering yang memang harus dibersihkan pakai cairan pembersih khusus. Lumayan sulit sih membersihkannya, tapi akhirnya bersih juga kok, dan terlihat seperti baru lagi. Jadi, orang pintar tersebut secara tidak langsung juga membantuku membersihkan secara fisik kacamatanya lagi. BTW untuk barang yang aku oleh-olehkan untuk teman kosku dan keponakanku itu rata-rata hanya gantungan kunci dan botol antik. Jadi sejauh ini yang mengalami hal aneh cuma aku, yang lain aman-aman aja sih, termasuk Mas Panji. Setelah aku sakit dan mengalami pengobatan, Mas Panji tetap mendampingiku dan membantu walaupun gak setiap saat. Secara fisik aku pun berubah drastis seperti orang penyakitan dan stres berat. Teman SMA aku setelah kejadian itu pun gak pernah lupa sama yang aku alami. Tapi tanpa adanya ibu yang menarik tangan aku di jalanan besar itu, ya aku mungkin sudah gak ada ya di sini. Udah mati kali. Ya itulah cerita tragisku. Kejadian ini memakan waktu 2 bulan lebih lamanya. Sepertinya sebentar, tapi aku merasa seperti banyak memakan waktu untuk bersinggungan dengan alam lain. Dan karena kejadian ini pula aku sampai sekarang jadi peka terhadap hal-hal goib. Khususnya aku bisa merasakan dan membaca masa lalu orang yang baru aku kenal sebelum orang ini bercerita padaku. Dan juga sering mendapatkan mimpi sebelum esoknya aku mengalaminya di dunia nyata. Biasanya terjadi pada hari spesial seperti mau melamar kerja atau mau mendapat rezeki dan musibah. Ya semoga aku tetap bisa menikmati seumur hidupku. Dan sekian treat ini. Sekarang kan lagi rame ya, lagi rame barang-barang antik gitu ya, kayak barang-barang bekas itu. Ya lebih baik kalian berhati-hati ya untuk tetap jaga kebersihan barang yang telah dibeli dan teliti sebelum membeli. Jika membeli baju, cuci baju dan dengan air hangat sebelum dipakai. Dan untuk aksesoris tubuh jangan lupa disemprot dan dilap dengan disinfektan atau cairan sanitizer. Selain mencegah kuman dan penyakit menular dari pemakaian sebelumnya, juga menghindari ada noda bekas tubuh seperti darah pada kacamata Tante Vidya yang dibeli. Ada baiknya juga setiap musibah jangan pernah mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti menjarah barang dari si korban. Sepertinya kacamata itu diambil secara diam-diam oleh seseorang yang menolong korban pada saat tabrak lari. Pokoknya apapun musibahnya jangankan musibah ya, lagi adem-adem aja terus kita ambil barang yang bukan hak kita aja nggak boleh kan. Ya semoga aja treat ini bisa mengisi waktu kalian. BTW, di akhir cerita aku kasih fotonya. Oke, itulah treat yang sudah diceritakan oleh Payung Hitam mengenai barang antik alias thrift shop ya. Memang kemarin-kemarin lagi booming ya barang-barang kayak gitu. Tapi kan baju, celana, topi kayak gitu. Cuman bukan dari lokal, jadi kayak dari luar gitu terus diekspor ke kita gitu. Tapi ya tetap aja kita hati-hati ya. Apalagi ya memang benar sih, ketika kita melihat musibah itu jangan memanfaatkan keadaan itu. Sering loh saya lihat itu waktu di jalan gitu ya, ada orang kecelakaan, itu HP-nya jatuh itu sama orang-orang diambil. Ya kan
namanya orang kecelakaan nggak sadar ya, terus nolong tapi HP-nya diambil, kan kurang ajar itu. Ya, semoga aja nggak ada yang seperti itu. Baik, mungkin itu saja cerita kali ini. Semoga jadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.